Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan, dia adalah ciri-ciri pendamping hidupmu. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke readingan umum hari ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sudah ditakdirkan untuk menjadi pasangan hidupmu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sudah ditakdirkan untuk menjadi pasangan hidupmu. Feeling lost. I'm trying to make this work, but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore, and it's easier to just stay in silence. Wow, teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, sebagai kartu pembukaan, saya menangkap gambaran seseorang yang sempat merasakan bingung kerana ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua saat ini. Seseorang yang memilih untuk mendamaikan situasi dengan tidak berbicara. Teman-teman, saya menangkap gambaran ya, dia ini seseorang yang mungkin sedang menarik diri, seseorang yang sedang mendiamkan kamu. Nah, bukan kerana dia tidak mahu berkomunikasi. Mungkin kerana dia terlalu mencintai kamu, terlalu menyayangi kamu dan memilih untuk tidak berdebat. Saya menangkap gambaran ya, seseorang yang ingin menjaga keharmonisan sebuah hubungan dan memilih untuk tidak argumen atau tidak argue ya dengan kamu di sini. Maka memilih untuk menarik diri, mendiamkan situasi dan sebagainya. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, kamu menangkap ataupun mendapat ya kartu ini seperti dua kali ya. Dua perkataan lost. Feeling lost and lost. Nah, di sini lostnya berbeda ya. Di saat dia telah mendiamkan dirinya atau tidak berkomunikasi dengan kamu demi menjaga keharmonisan hubungan kalian, dia sempat merasakan kesepian. Seseorang yang sebenarnya tidak memilih ya untuk mendiamkan kamu, tetapi terpaksa seperti ingin mengakhiri sebuah argumen dengan kamu untuk mendamaikan sebuah konflik, dan sewaktu mendiamkan diri, dia sangat merasakan kehilangan kamu. Nah, ini teman-teman ya, mungkin ada kebiasaan ya, di mana kalian sering berbicara setiap hari, kamu mungkin akan mengabarinya, dia mungkin akan mengabari kamu, tetapi apabila sesuatu yang biasa dilakukan, tidak dilakukan lagi. Nah, ini teman-teman ya, kebiasaan-kebiasaan kalian membuatkan dia merasakan detik ini benar-benar kehilangan kamu. Seseorang yang kehilangan seorang teman, seorang kekasih untuk curhat dan sebagainya. Teman-teman, beberapa yang lain merupakan seorang yang benar-benar single, mungkin ada yang seumuran atau lebih tua dari kamu ya, ataupun mungkin juga yang jauh lebih muda daripada usia kamu. Tidak tertakluk kepada umurnya atau usianya, orangnya single. Single dan masih lagi mencari, dan ataupun mungkin teman-temannya menurut kartu ini, ada yang mungkin telah berpisah dengan pasangan. Nah, itu mungkin juga single ya. Setelah berpisah dengan pasangan, mungkin tidak kembali bernikah untuk beberapa waktu dan masih mencari pasangan yang tepat, tidak kembali bernikah. Maka masih boleh dikategorikan sebagai seorang yang single. Dan saya menangkap gambaran melalui kartu ini, and not looking to get into relationship at this time. Ada orang yang sudah single sejak sekian lama. Nah, ini mungkin ya berlandaskan perhubungan masa lalunya, pernikahan masa lalunya, sehingga membuatkan dia tidak begitu terpaku ya memikirkan soal berkomitmen ataupun menjalankan hubungan yang serius untuk waktu ini. Teman-teman, ada yang single di sini ya. Kita lihat lagi, orang ini sempat ghostingin kamu, ghosted. I'm sorry, I disappeared. I needed to get away and clear my head. Nah, ini teman-teman ya, lebih kurang sama dengan kartu seseorang yang memilih untuk mendiamkan kamu atau ghostingin kamu ya. Seseorang yang seperti mengambil waktu untuk mengclearkan segala energi yang cukup negatif yang mengganggu pikirannya dia. Dia tidak mahu terlalu terdistraksi ya dengan hubungan kalian, dengan menghadirkan pikiran-pikiran negatif, maka mengambil keputusan untuk mendiamkan kamu, menarik diri atau ghostingin kamu. Nah, ini mungkin juga ya energi vice versa. Okey teman-teman, dia adalah seorang yang sangat jealous. Orang yang kuat cemburu guys. I'm very jealous. I can barely stand it. Nah, ini teman-teman, orang yang sangat cemburu ya, mudah cemburu, atau mungkin ada sisi insecurity dari si dia. Orangnya sangat posesif,
cemburuan, tidak suka jikalau kamu didekati oleh lawan jenis yang lain atau ketika kamu didekati oleh orang lain. Ada momen-momen cemburu di sini. Di saat melihat kamu didekati oleh cowok-cowok lain ataupun cewek-cewek lain. Teman-teman, di sini saya menangkap gambaran seseorang yang sangat rapat dengan sosok ibunya. Mother's wound atau mungkin seseorang yang begitu rapat dengan ibunya, sangat dipengaruhi oleh ibunya sewaktu dia membesar dan saya menangkap gambaran seperti ini bukan sekadar seorang yang rapat dengan ibunya, teman-teman Mother's wound berbicara mengenai mungkin juga seseorang yang begitu rapat dengan ibunya dan kehilangan sosok ibunya. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang tidak dapat menggantikan posisi ibunya dengan orang lain. Dan seseorang yang cukup berpengaruh dalam hidupnya itu adalah ibunya. Seseorang yang mungkin menuruti kata-kata ibunya, ibunya cukup berpengaruh begitu dalam hidupnya dia. Nah, detik ini saya menangkap gambaran jikalau dia kehilangan orang tuanya, khususnya ibunya, dia masih lagi sangat merindukan energi ibunya. Begitu teman-teman, orang ini mungkin lebih dibesarkan oleh pihak wanita. Mungkin dikelilingi oleh kakak-kakaknya, makciknya, adik-beradik perempuan seperti itu. Dan saya menangkap gambaran orang yang benar-benar rapat dengan sosok ibunya. Orang ini akan memilih ibunya ketimbang kamu. Begitu patuh akan ibunya, akan mendengar kata-kata ibunya, begitu Okey teman-teman, kita lihatkan di sini very obedient sangat patuh akan kata-kata ibunya. Kita cuba lihatkan ciri-ciri seorang pendamping hidupmu. Seperti apa suara hatinya ke kamu saat ini? Apa yang sedang terjadi di koneksi di antara kalian berdua? Seperti apa suara hatinya ke kamu saat ini? Nah, di sini kan ada feeling loss rasa kehilangan, ghostingin kamu. Maka kita lihatkan suara hatinya ke kamu saat ini. Nervous. You make me nervous. Even just thinking about you, I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you. Teman-teman, orang ini orang yang sangat gemuruh. Orang yang sangat gugup, sangat grogi di saat berdekatan dengan kamu. Seperti ada banyak kata-kata yang ingin diluahkan, banyak yang ingin diekspresikan, tetapi kerana dia terlalu grogi, terlalu menekan atau memberikan pressure tekanan kepada dirinya, sehingga dia menjadi tidak menentu. Tidak tahu bagaimana untuk bereaksi di hadapan kamu. Nah, ini mungkin teman-teman seorang yang agak introvert, mungkin juga ada yang agak pemalu. Nah, apatah lagi jikalau orang ini usianya jauh lebih muda dari usia kamu. Tetapi seorang yang grogi dan pemalu ini tidak tertakluk kepada usia, teman-teman Saya menangkap dia orang yang seperti mungkin teman-teman kurang berpengalaman, kurang exposure. Tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan rasa cintanya atau terlalu gugup di saat berdekatan dengan kamu. Nah, ini jika orang ini kurang exposure ataupun tidak terlalu berpengalaman dia akan menjadi orang yang sangat grogi di saat berdekatan dengan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan pula seperti apa suara hati kamu ke dia saat ini. Apa yang sedang terjadi di koneksi hubungan kalian? Seperti apa suara hati kamu ke dia saat ini? Still listening. I listen to the music you have shared with me. It helps me to connect with you although we are apart. Nah, ini sekali lagi teman-teman It's so amazing you guys. Sudah berkali-kali saya akan menukar kartu hampir setiap hari setiap waktu, tetapi akan tetap menarik energi musik dan irama. Teman-teman tidak kira lah kartu apapun yang diganti Teman-teman, kamu di sini masih mendengarkan isi hatinya. Kamu masih lagi mendengarkan lagu-lagu yang didedikasikannya. Kamu masih lagi mendengarkan lagu yang sempat dinyanyikannya. Kamu masih lagi mendengarkan suara hatinya. Walaupun dia mungkin gugup tidak berjaya ataupun untuk mengekspresikan perasaannya, kamu seolah-olah dapat mendengar jauh daripada itu. Dengan kartu ini teman-teman kerana kamu terlalu memahami emosinya, dapat mendengarkan suara hati terdalamnya dia, maka ini sangat membantu untuk kalian terkoneksi secara energi. Walaupun ada yang berjauhan di sini, ada yang sudah jeda ataupun mungkin ada yang berpisah. Jikalau ini terkait dengan hubungan jarak jauh teman-teman keberadaan seseorang yang jauh dari kamu, kerana kamu bisa mendengarkan suara hatinya,
maka ada energi yang terkoneksi di antara kalian berdua. Contohnya, jikalau kamu ataupun saling mendiamkan satu sama lainnya, kamu seolah-olah dapat mendengarkan suara hatinya yang sedang berbicara dengan kamu. Teman-teman, ciri-ciri pendamping hidupmu ini sangat penting. Apabila ada energi yang terkoneksi melalui energi, it's like you guys are really meant to be, ya. Memang sudah ditakdirkan untuk bersama satu sama lainnya. My fantasy. You are my fantasy. I have pictures and videos saved of you and use them for inspiration. I want you. Nah, teman-teman, kamu adalah sumber inspirasinya, kamu adalah fantasinya. Kamu tahu teman-teman, orang ini terlalu terobsesi, sering memandang ke arah gambar-gambar kamu, foto-foto kamu, ya. Mungkin juga ada video-video di antara kalian yang masih lagi disimpan, yang sering diputarkan di saat dia sangat merindukan kamu. Wow, ini teman-teman, ya. Ini seperti energi yang no wonder, ya. Energi ini tetap akan terkoneksi kerana orang ini masih lagi, ya, sosok ini masih lagi memutarkan video-video kalian. Okey teman-teman, untuk mencari tahu, ya, ciri-ciri pendamping hidupmu. Ini mungkin, ya, sebagai garis kasar energinya. Kamu sesuaikan, ya, kartu mana yang lebih ketarik ke arah energi kamu. Kita cuba lihatkan melalui zodiak-zodiaknya. Siapa orang ini? Teman-teman, walaupun saya membuka zodiaknya, ya, saya akan membuka zodiak tambahan sebentar lagi untuk menarik ciri-ciri pendamping hidupmu. Orang ini berzodiak apa? Kita lihatkan, ya. Sama ada ini menarik zodiak dia, zodiak kamu, ataupun mungkin kalian berdua sharing zodiak yang sama. Okey teman-teman, dia adalah seorang Pisces, a dreamer. Seorang yang sangat kreatif, seorang yang penuh dengan fantasi dan lamunan. Orang ini orang yang memang akan daydream, teman-teman, ya, melamunkan sesuatu sepanjang hari. Nah, orang ini hidup dalam lamunannya. Tetapi walaupun dalam lamunan, dia adalah seorang yang sangat baik hati, seorang yang sangat murah hati dan akan membantu orang sekitarnya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini, ya, orang yang sangat menyukai travelling, orang yang berjiwa bebas, mempunyai pemahaman yang terbuka, open-minded person, dan boleh dikatakan dia ini orang yang sangat kreatif. Okey teman-teman, kita lihat lagi, ya. Dia adalah seorang yang berzodiak Taurus, pekerja keras. Orangnya sangat rajin. Tetapi ada momen-momen di saat dia mulai malas, waduh, itu malas banget. Tetapi teman-teman, secara overall, ya, dia memang seorang yang sangat rajin bekerja, pekerja keras. Yang akan dia ini mungkin, ya, mempunyai 2-3 pekerjaan dalam satu hari, ya, mungkin melakukan 2-3 pekerjaan at the same time. Orang yang sangat keras kepala, orang yang sangat keras hati, tetapi orangnya sangat penyayang. Saya menangkap dia sangat menghormati orang tua, sangat menyukai anak-anak kecil. Beberapa di antara dia ini sangat menyukai, ya, haiwan-haiwan yang kecil, seperti kucing, haiwan-haiwan yang kecil. Teman-teman, orang ini orang yang sangat ingin didengarkan, seseorang yang sangat ingin diperhatikan. And most of the time, dia tidak mendapatkan itu. Tetapi seorang Taurus ini sentiasa memberikan perhatian, sentiasa memberikan bantuan, dan sentiasa mencurahkan kasih sayangnya. Tetapi teman-teman, di saat dia membutuhkannya, ada kalanya dia tidak mendapatkannya. Orangnya sangat keras kepala, ya guys. Okey teman-teman, kita lihat lagi, ya. Dia adalah seorang Leo yang berjiwa kepimpinan. Orang yang cukup berwibawa, mempunyai keberanian di saat-saat sulit. Orang yang sangat menyukai pujian, seseorang yang sangat membutuhkan perhatian, dan orang yang boleh dikatakan ramai teman, ya, sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Teman-teman, saya menangkap gambaran orang yang berjiwa besar, berhati besar. Orang yang baik hati, ya, mudah mengasihani orang sekitarnya, orang yang akan senantiasa berada untuk membantu kamu. Nah, ini orang yang setia kawan, ya, di saat kamu membutuhkannya. Orang yang akan memperjuangkan kamu. Begitu, ya. Seseorang yang mempunyai kualitas leadership. Begitu, ya. Okey teman-teman, kita tarik lagi zodiak yang lain, ya. Seseorang yang berzodiak Aries. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan, ya, akan melakukan lebih daripada yang diperlukan, will go that far, ya, untuk melakukan sesuatu untuk keluarganya, orang yang dicintainya. Orang ini orang yang sangat menyukai sesuatu yang menantang. Nah, teman-teman, kelemahannya, orang ini orang yang agak sukar diprediksi. Ketika melihat kartu Aries, teman-teman, ya, zodiak Aries ini seringkali akan mengingatkan saya kepada kartu The Tower.
orang yang mampu membalikkan situasi dengan begitu cepat. Orang ini orang yang boleh dikatakan mempunyai kapabilitas ataupun ability untuk membalikkan sebuah situasi yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Tetapi orangnya sangat sukar untuk diprediksi. Orangnya kemudian dan ada kalanya akan bertindak terlalu abrupt sehingga kamu tidak tahu tanpa angin, tanpa hujan, agak sukar memprediksi moodnya si dia. Nah, ada kalanya menyakitkan, ada kalanya akan membuatkan kamu sayang dengan begitu berlebihan. Okey teman-teman, zodiak lain yang ketarik di sini merupakan Aquarius, seorang humanitarian, orang yang sangat baik, berhati mulia, orang yang ramai teman-temannya atau lebih menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Teman-teman, dia adalah seorang yang cukup cerdas dan mempunyai skill-skill yang tertentu. Boleh dikatakan orang yang sangat pintar, pembawaannya cukup dewasa. Nah, ini mungkin menarik energi anak sulung lebih ke arah anak sulung, anak pertama, the only child, satu-satunya anak di dalam keluarga, dan saya menangkap gambaran orang yang in service, orang yang ringan tangan, orang yang akan membantu, bukan hanya membantu orang yang disayangi, tetapi membantu orang sekitarnya. Boleh dikatakan dia ini orang yang baik hati teman-teman dan orang yang akan, boleh dikatakan orang yang berwawasan luas, tidak begitu terpaku kepada details, tetapi looking at a bigger picture. Orang yang akan melihat kepada gambaran yang lebih terbuka, gambaran yang lebih besar. Orangnya sangat cerdas di sini teman-teman pandai mencari solusi, seseorang yang mengandalkan logikanya. Okey teman-teman, Sagittarius, wow, ini seorang yang penyayang, seorang yang manja, seorang yang pemberi. Teman-teman, ada sisi keanak-anakan dari si dia yang ada kalanya agak melelahkan kamu terlalu manja, terlalu keanak-anakan, tetapi mempunyai hati yang sangat baik. Teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang sanggup mengorbankan dirinya untuk membantu kamu. Orang yang boleh dikatakan tidak suka dikekang, tidak suka dipush, berjiwa petualangan dan berjiwa bebas. Teman-teman, orang ini free thinker menyukai freedom, menyukai kebebasan dan ada kalanya bertindak sesuka hatinya. Tetapi orang ini di saat memfokuskan energinya dapat melakukan yang terbaik. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan disukai oleh ramai orang. Begitu Okey teman-teman, zodiak lain yang ketarik di sini yang menunjukkan ciri-ciri pendamping hidupmu berzodiak Cancer. Nah, di saat saya membuka zodiak tambahan nanti, perhatikan zodiak bersebelahan ataupun zodiak itu akan diterapkan lagi. Zodiak yang berulang Di sini teman-teman menarik zodiak Cancer. Seorang yang sekali lagi teman-teman sangat rapat dengan sosok ibunya, dipengaruhi oleh ibunya atau wanita yang membesarkannya. Teman-teman, orangnya sangat sensitif orang yang sangat intuitif dan boleh dikatakan orang yang apabila disakiti akan menutup diri. Beberapa di antara dia ini teman-teman, baik wanita atau lelaki, orang yang sangat suka berada di dapur, sangat suka masak sangat suka mengemas dan berjiwa lembut. Nah, begitu berjiwa lembut, sekali lagi orangnya sangat sensitif. Teman-teman, Sagittarius ini juga boleh dikatakan orang yang sangat sensitif, mudah tersinggung, seperti itu Tetapi boleh dikatakan orang yang mempunyai sisi kreativiti yang sangat tinggi. Okey teman-teman, ini sedikit sebanyak menarik ciri-ciri pendamping hidupmu melalui zodiak-zodiaknya. Baik teman-teman, kita move on tanda-tanda apa yang akan ia berikan agar kamu dapat mengenal pasti sedikit sebanyak siapa dia yang bakalan menjadi pendamping hidupmu. Kita lihatkan daripada signal-signal ataupun petanda-petanda yang dia sering berikan. Teman-teman, selain daripada energi-energi ini, kita cuba lihatkan di sini tanda-tanda apa yang ia akan berikan agar kamu dapat mengenal pasti siapa seseorang ini yang bakalan menjadi pendamping hidupmu. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan, sesuatu yang sering dia lakukan yang membuatkan kamu tergerak dari segi hati untuk mengenal pasti orang ini mempunyai ciri-ciri pendamping hidupmu. Kita lihatkan. Tanda-tanda apa yang biasanya akan dia berikan? Wow, teman-teman, orang yang sering memberikan kamu perhatian-perhatian yang kecil. Orang yang mudah ngambekan, berciri-ciri keanak-anakan, ada kalanya agak labil dari segi pergerakan, pendekatan si dia
terhadap dirimu. Boleh dikatakan orang ini orang yang manja ya, orang yang ada kalanya memberikan kamu energi yang kurang dewasa, tetapi senantiasa membutuhkan perhatian dari kamu. Teman-teman, orang ini mempunyai harapan yang cukup besar ya, dan ada kalanya cenderung datang secara tiba-tiba memberikan kamu kejutan. Kemunculan Page of Cups. Nah, ini boleh dikatakan ya, menarik energi seseorang yang seumuran atau jauh lebih muda dari usia kamu. Masih lagi perlu dibimbing oleh kamu di sini. Nah, begitu ya. Orang yang penuh dengan kejutan, tetapi memiliki harapan yang cukup besar di hatinya. Okey teman-teman, ciri-ciri lain ataupun tanda-tanda lain ya yang akan dia berikan adalah daripada Seven of Pentacles. Orang yang penuh dengan perhitungan, orang yang penuh dengan perenungan. Teman-teman, dia adalah seseorang yang penuh dengan perencanaan. Seseorang yang tidak akan terburu-buru di saat melakukan sesuatu, contohnya sering delay, menunda-nunda kamu. Di saat ingin bertemu akan menunda kamu, berubah pikirannya, melakukan something else ya, atau mungkin seseorang yang dari segi keuangannya sangat berhati-hati di saat perlu mengeluarkan uangnya. Nah, saya tidak merasakan dia ini pelit, tetapi orang yang penuh perencanaan masa depan. Dia tahu teman-teman, uang ini perlu ditabung, perlu disimpan demi memastikan kebahagiaan kehidupan kamu, kehidupan kalian berdua ke depannya. Teman-teman, orangnya sangat rajin ya. Orang yang akan investasi demi masa depan yang baik. Orang yang mempunyai perencanaan masa depan yang baik, begitu ya. Seperti saya katakan tadi ya, berwawasan luas. Kita lihat lagi di sini ya. Petanda-petanda apa yang akan dia berikan agar kamu dapat mengenal pasti dia adalah pendamping hidupmu. Selain daripada seseorang yang sempat menunda kamu, pergerakan yang lambat ya, seseorang yang bersisi keanak-anakan. Wow, teman-teman, orang ini sering mendoakan kamu. Dan dia juga merupakan orang yang mungkin sempat memberikan kamu inspirasi agar kamu bergerak maju ke depan. Boleh dikatakan orang ini akan mendukung kamu. Sering support ya, mendukung kamu, memberikan perhatian, memberikan support yang kamu inginkan, mendoakan yang baik-baik, seringkali menyuntikkan semangat ke dalam hidupmu. Senantiasa memuji kamu, memberikan kamu semangat agar kamu maju ke depannya. Di saat kamu membutuhkan saranan ya, membutuhkan ide-ide dan sebagainya, dia akan memberikan kamu masukan-masukan yang cukup menginspirasikan. Sempat memuji kamu, memberitahu kamu ya, jangan pernah memandang remeh ke atas dirimu sendiri kerana kamu ini cantik, kamu ini tampan, kamu ini berkemampuan. Senantiasa ada untuk menyuntikkan semangat ke dalam hatimu. Kamu tahu teman-teman, orang ini sempat ya membuatkan kamu berada begitu tinggi, sempat membuatkan kamu merasakan diagung-agungkan. Nah, ini tanda-tandanya. Jikalau orang lain ya sempat meremehkan kamu, menjatuhkan kamu, mengata-ngata kamu ya, dia akan berada di samping kamu untuk to reassure you, untuk memberikan kamu ya kepastian, keyakinan yang kamu inginkan bahawa kamu ini you are really somebody ya. Kamu adalah seorang yang istimewa. Nah, begitu ya, tanda-tanda yang sering dia berikan. Dan orang ini juga merupakan simbol harapan, teman-teman ya. Sering menyuntikkan semangat dan memberikan kamu harapan agar kamu tetap utuh, tetap kuat untuk maju ke depan. Kita lihat lagi ya, tanda-tanda apa yang ia berikan. Teman-teman, dengan kemunculan Ten of Pentacles, saya menangkap gambaran beberapa di antara dia mungkin mengenali keluarga kamu, pernah berurusan dengan keluarga kamu, orang tua kamu, adik-beradik kamu. Seseorang yang telah menganggap kamu bagian daripada keluarganya. Atau lebih tepat lagi, orang ini mungkin telah mengenali keluargamu. Maka ada keakraban yang terbina di antara kalian berdua. Teman-teman, orang ini seperti sangat nyaman ya di saat meluangkan waktu dengan kamu, dengan orang tua kamu, ataupun keluargamu. Nah, ini teman-teman ya, ada energi kekeluargaan dari si dia. Ataupun mungkin juga sempat berurusan bisnes dengan keluarga kamu. Seperti itu ya. Tanda-tanda lain yang ia berikan agar kamu dapat mengenal pasti seseorang ini merupakan ataupun bakalan menjadi pendamping hidupmu. Di sini teman-teman, beberapa di antara dia merupakan orang masa lalu kamu. Nah, jikalau ini tidak terkait dengan orang masa lalu kamu, saya menangkap dia sangat menyayangi anakmu. Anak-anak kecil yang hadir dari pihak kamu, baik ini anak kamu, adik-beradik kamu, ataupun ini terkait dengan masa lalumu ya, seseorang yang mungkin membesar dengan kamu, hadir daripada sekolah yang sama,
kuliah dengan kamu, bekerja dengan kamu dulu ya. Saya menangkap ini energi mantan kamu yang paling indah. Teman-teman, mungkin juga ada beberapa di antara kamu di sini telah pun mengenalinya sejak zaman sekolah, zaman kanak-kanak. Ada memori di sini. Atau seperti saya katakan tadi ya, jikalau ini tidak menarik energi masa lalu, saya menangkap gambaran jikalau ya, kamu atau dia seorang janda atau duda yang mungkin memiliki anak, dia sangat menyayangi anakmu. Orang ini orang yang berhati mulia, orang yang baik, seseorang yang mungkin sempat mengulurkan bantuan untuk membantu kamu atau mengingati segala kebaikan yang pernah kamu berikan atau masih kamu berikan. Teman-teman, orang ini sangat menghargai ya kebaikan kamu dan keluargamu. Seperti itu ya. Ini tanda-tanda yang ia berikan agar kamu dapat mengenal pasti siapa dia yang bakal menjadi pendamping hidupmu. The Hermit. Teman-teman, ada persahabatan ya, energi persahabatan yang begitu nyaman di antara kalian berdua. Teman-teman, orang ini berjiwa tua. Old soul ya, orang yang penuh dengan perenungan, ada kalanya menutup diri, ada kalanya mungkin ya cenderung tidak banyak berbicara, pembawaan yang agak tua ketimbang usianya. Dan saya menangkap gambaran ada kalanya orang yang suka menyendiri. Tetapi ada kenyamanan luar biasa yang dirasakan di saat meluangkan waktu dengan kamu. Orang yang sangat nyaman dengan kamu. Merasakan kamu ya, dia boleh menghabiskan sepanjang waktu dengan dirimu. Tetapi orang ini orang yang boleh dikatakan agak konvensional teman-teman ya. Ada kalanya akan menarik diri, menutup diri untuk bersendirian. Teman-teman, orang ini memiliki sisi spiritual yang sangat tinggi. Orang yang mungkin banyak menghabiskan waktu dalam doa, mendekatkan diri dengan Tuhan, merenungkan segala sesuatu yang sudah berlalu dalam hidupnya. Merindukan sosok ibunya, merindukan sosok ayahnya. Dan orang yang, saya tidak tahu ya, di saat melihatkan ke arah kartu The Hermit ini, seseorang yang belajar setiap hari. Dia tidak pernah memandang ke arah dirinya sebagai seorang yang cukup pintar. Seperti ada sesuatu yang perlu dipelajari setiap hari. Maka dia langsung tidak merasakan dirinya begitu pintar ya. Seperti merasakan masih kurang pintar, masih ada kurangnya. Padahal dengan kemunculan The Hermit, orangnya cukup wisdom, cukup wise sekali ya. Cukup pintar sekali. Orang yang cerdas. Tetapi teman-teman, di saat dia memandang ke arah dirinya, dia tidak pernah merasakan dia ini pintar. Dia merasakan dia ini kurang pintar dan perlu belajar setiap hari. Beberapa di antara dia banyak mempelajari dari hubungan, banyak mempelajari dari kebaikan, banyak mempelajari dari memori, banyak mempelajari dari orang sekitarnya, keluarganya, dan banyak mempelajari dari hubungan ini. Okey teman-teman, boleh dikatakan ini juga sempat menarik energi seorang single ya, seperti kartu di tengah ini. Orang yang sudah lama solo, tidak menemukan pasangan. Okey teman-teman, tanda-tanda lain yang dia berikan, orang yang sangat misterius. Kamu sukar untuk menebak isi hatinya, tetapi ada kalanya yang cukup membingungkan kamu. The minute you listen and still listening kepada suara hatinya, ada suara yang berbisik kepada kamu walaupun tanpa diungkapkan oleh si dia, yang dia mencintai kamu, yang dia ada hati kepada kamu. Tetapi ini tidak diungkapkan. Tetapi melalui kartu The High Priestess, seolah-olah masing-masing tahu apa yang disembunyikannya. Orangnya sangat misterius, orangnya mempunyai pengalaman ataupun knowledge yang sangat tinggi, tetapi teman-teman ini tidak diungkapkan dan disembunyikan dari kamu. Cukuplah hanya dia sahaja yang tahu. Apabila bersebelahan dengan The Hermit, teman-teman, orang ini bukan sekadar orang yang mahu belajar ya sepanjang waktu, tetapi dia orang yang tahu diri. Boleh dikatakan orang ini mempunyai knowledge ya yang cukup tinggi. Banyak hal yang ditutupin, orang yang pandai menyimpan rahasia dan tidak pernah mengungkapkan rahasia ini kepada kamu. Sebenarnya, sebelum hubungan kalian sampai ke hujungnya, orang ini sudah pun sampai ke situ. Dia tahu teman-teman hujung-hujungnya nanti hubungan kalian akan berakhir seperti apa. Kerana tidak ada sesuatu yang dijalankan tanpa sebuah perencanaan. Nah ini teman-teman, tanda-tanda yang dapat kamu tangkap ya di saat dia memberikannya. Orang yang sangat misterius, orang yang sangat tertutup, mencintai kamu dalam rahasia. Mungkin juga sempat memendam perasaan, menyembunyikan perasaan sebenarnya dia. Teman-teman, saya tidak tahu ya,
Kalian sesuaikan apakah mungkin menarik energi cinta diam-diam, hanya kamu dan dia sahaja yang tahu, ataupun orang ini orang yang sangat pemalu untuk mengungkap dan mengekspresikan perasaannya. Teman-teman, kemunculan King of Cups boleh dikatakan beberapa di antara dia sempat mengekspresikan perasaannya dengan caranya yang tersendiri. Mungkin ya, jikalau tidak diungkapkan, kamu dapat menangkapnya melalui emosi yang ditunjukkannya. Ini mungkin melalui bahasa tubuhnya yang tidak bisa dibohongi. Walaupun dia cuba memendam, merahasiakan, tetapi daripada emosi yang diluahkannya, kamu dapat menangkap. Nah, ini teman-teman, still listening. Kamu dapat menangkap daripada bahasa tubuhnya. Contohnya, di saat dia membutuhkan seseorang, tidak ada orang yang berada di sampingnya. Ataupun dia mungkin ya merasakan kesepian, dia akan cuba mendekati kamu. Dalam banyak-banyak orang, dia akan memilih untuk mendekati kamu. Nah, ini salah satu daripada tanda-tanda yang perlu kamu perhatikan. I mean, why not the others? Mengapa dia memilih kamu? Kerana ada kenyamanan, rasa cinta yang tidak bisa diekspresikan melalui kartu King of Cups, kekosongan yang hanya bisa diisi oleh kamu. Perhatikan tanda-tanda itu. Pembawaan yang cukup dewasa ya. Di sini ada dua energi yang berbeza teman-teman. Sama ada seseorang yang boleh dikatakan dewasa, tetapi ada kalanya kekanak-anakan. Nah, dia ini mungkin manja apabila berdekatan dengan kamu. Baik teman-teman, zodiak lain yang terlihat di sini ya. Kemunculan kartu-kartu yang saya buka ini ya, sempat menarik energi seorang Pisces, Cancer ya, seorang Taurus, Aquarius, sudah dibacakan tadi ya, Virgo, Scorpio, Virgo sekali lagi, dan juga Cancer. Teman-teman, kebanyakannya telah berulang di sini ya. Tetapi apabila mungkin kalian merasakan ini tidak mencukupi, it's okay teman-teman ya. Kartu tambahan ini, perhatikan zodiak yang bersebelahan. Okey teman-teman, di sini ada Pisces tepat pada tempatnya. Mungkin kedua-duanya Pisces. Kamu dan dia sama-sama Pisces, atau Pisces berdealing dengan seorang Aries. Begitu ya. Aries Leo, Leo Aries. Leo Capricorn, Capricorn Leo. Capricorn Virgo, Virgo Capricorn. Virgo Scorpio, Scorpio Virgo. Maaf teman-teman ya, perut saya sempat berbunyi ya. Ya, memang terasa sedikit lapar teman-teman, but I don't have time to eat ya. Okey teman-teman, di sini berzodiak Taurus. Sekali lagi ya, ada zodiak Taurus yang turut mendominasi. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi apa rencana masa depannya untuk hubungan ini. Pendamping hidup kamu ini teman-teman, apa perencanaannya untuk masa depan kalian berdua? Ada kartu yang jatuh dan terbuka. Wow teman-teman, denial ya. Kamu tahu teman-teman, salah satu daripada ciri-cirinya menggambarkan seseorang yang denial akan perasaannya. Apakah ini ya? Cuba digambarkan melalui kartu The Hermit yang bersebelahan, The High Priestess. Menutupi perasaannya melalui persahabatan. Menutupi perasaannya melalui energi pertemanan. Teman-teman, orang ini sangat denial akan perasaannya. Kamu cuba jawab, mengapa dia mendenial perasaannya dia kepada kamu? Apakah hubungan kalian berdua memungkinkan ataupun tidak? Nah, jikalau tidak, no wonder ya, dia sangat cemburu di saat kamu didekati oleh lawan jenis yang lain. Kedepannya teman-teman, dia masih akan tetap mendenial perasaannya kepada kamu ya. Kita lihatkan lagi. Wow teman-teman, orang ini membutuhkan rasa percaya diri yang tinggi ya. Saya menangkap gambaran seperti mungkin dia perlu dibantu dari segi dukungan, supportnya kamu ya, untuk menggerakkan keberanian yang ada untuk memberitahu kamu hal yang sebenarnya. Seperti jikalau ini didapatkan dari kamu teman-teman ya, dia mungkin memiliki keberanian, keyakinan, kepercayaan diri untuk tidak mendenial perasaan ini selama-lamanya. Kedepannya ini depends on you ya. Jikalau kamu banyak support, memberikan dia mungkin ya sedikit green light yang kamu juga sangat mencintainya. Nah, ini mungkin akan membantu dia untuk mengekspresikan perasaannya. Okey teman-teman, judgment. Dia adalah seseorang yang sangat takut dinilai, dijudge oleh kamu di sini. Nah, ini teman-teman ya, terlepas daripada situasi hubungan kalian, mungkin ada beberapa yang merasakan dihakimi oleh kamu kebelakangan ini. Maka orang ini sedang dalam perenungan.
sedang merasakan dirinya dinilai oleh kamu. Dengan kemunculan judgement, saya sempat merasakan seseorang yang ingin datang, memperbaiki dirinya dan memberikan kamu versi terbaiknya dia. Kedepannya, ini bahagian daripada rencana masa depannya. Untuk membuat keputusan yang tepat, untuk memberikan gambaran yang baik, untuk datang dengan versi terbaiknya dia, teman-teman, saya menangkap seseorang ini sedang dalam perenungan yang cukup mendalam untuk memperbaiki dirinya. Agar kedepannya, kamu tidak akan teragak-agak untuk mengambil keputusan untuk mengakhiri koneksi kalian dengan bernikah dengannya. Nah, ini teman-teman ya, sebelum kamu sampai ke judgement atau membuat sebuah keputusan, teman-teman dia sedar ya, dia perlu memberikan kamu impression, memberikan kamu kesan yang terbaik. Seperti itu ya. Kedepannya teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini akan merefleksi diri, memperbaiki segala salah silapnya. Itu bahagian daripada perencanaan untuk memastikan hubungan kalian ke level kebahagiaan. Teman-teman, beberapa yang lain ya, kerana dia mungkin masih dalam energi denial, sempat memasrahkan segala sesuatu. Nah ini teman-teman, jikalau dia tahu dan yakin kalian ini sudah pun berjodoh, maka tidak perlu takut menyerahkan segala sesuatu di tangan yang di atas. Nah, ini jikalau sudah berjodoh, tidak akan ke mana-mana. Teman-teman, orang ini orang yang benar-benar surrender ya, ke tangan semesta, ke tangan yang Maha Esa, begitu ya. Baik teman-teman, kita beralih lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Kita cuba lihatkan seperti apa pesan hatinya yang tidak pernah kamu ketahui. Nah, ini kan ada yang denial ya akan perasaannya. Namun teman-teman, kita perlu mengenal pasti tanda-tanda yang ia berikan agar kamu tahu seperti apa ciri-ciri pendamping hidupmu. Maka kita cuba dengarkan suara hati yang mungkin tidak pernah dia ungkapkan di sini ya. Nah, ini teman-teman, still listening. Kamu mungkin mempunyai ability ya, seperti kelebihan psychic untuk menangkap atau mendengarkan suara hatinya. Kita dengarkan di sini ya. Jikalau ini resonate dengan kamu, maka kamu tahu siapa dia, seseorang yang akan menjadi pendamping hidupmu. I wish I could touch you. Teman-teman, kamu tahu ya, walaupun tidak diungkapkan, orang ini sangat ingin menyentuh kamu. Menyentuh tangan kamu, memeluk kamu, ingin memiliki kedekatan dengan dirimu. Walaupun ini tidak pernah diungkapkan. I miss our time together. Teman-teman, selain daripada tanda-tanda yang sudah saya jelaskan, kalian berdua banyak menghabiskan waktu bersama. Ini baik secara fizikal ataupun melalui talian. Sesuatu yang dilakukan setiap hari ya, mungkin berbicara, chatting ya, dan dia sangat merindukan momen kebersamaan, sesuatu yang sering dilakukan setiap hari. Why does it hurt so bad? Kamu tahu teman-teman, di saat dia mengecewakan kamu, melukakan hati kamu, melihat kamu menangis, kamu dapat melihat ya, di saat dia melihat kamu menitiskan air mata, dia juga akan turut menangis. Kamu dapat melihat dia mungkin menahan tangisan itu. Jikalau kamu dapat melihat seseorang yang begitu dilukai, di saat kamu dilukai, rest assured, ketahuilah, ini memang ya ciri-ciri pendamping hidupmu. Seseorang yang dapat merasakan emosi kamu, merasakan kesedihan kamu, turut menangis di saat kamu menitiskan air mata. Nah, ini memang ciri-ciri pendamping hidupmu. You call it crazy, but I call it love. Teman-teman, energinya cukup menggila. Ada kalanya it's not making sense ya. Sesuatu yang dikatakan cinta memang will never make sense. Tidak akan membuatkan kamu memahami secara keseluruhannya. Teman-teman, energi yang cukup menggila ada kalanya membuatkan kamu bingung. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan, mengapa kamu feeling that way ya, merasakan seperti itu. Jikalau ada kalanya energinya begitu bercampur aduk, ketahuilah ini adalah bahagian daripada tanda-tandanya yang hadir daripada seorang pendamping hidupmu. Okey teman-teman, if only you knew how much I love you. Alangkah bahagianya jikalau ini dapat diekspresikan, yang kamu tahu yang dia begitu mencintai kamu dan perasaan yang dipendamnya sebesar ini. Teman-teman, orang ini mempunyai perasaan yang begitu dalam untuk mencintaimu. Apa kata kita kepoin ya? Satu kartu lagi. Okey teman-teman, you made me think hard. Nah, ini teman-teman, ini kata kuncinya. Jikalau seseorang menghentikan segala sesuatu yang dilakukannya dalam kesibukannya, only to attend to you, hanya untuk memikirkan kamu,
ketahuilah, ini tanda-tanda seorang daripada pendamping hidupmu. Jikalau kamu bisa menarik perhatiannya dia, benar-benar menarik perhatiannya dia, membuatkan dia pikir ulang, memikirkan kamu, ini adalah ciri-ciri pendamping hidupmu. Teman-teman, kebelakangan ini ya, seseorang ini mulai berpikir keras tentang hubungan kalian dan bagaimana untuk membawa koneksi ini ke depannya. Jikalau di saat dia sampai ke persimpangan seperti ini, benar-benar memikirkan kamu secara serius, it's a good news. Teman-teman, ini berita yang gembira. Orang ini merupakan pendamping hidupmu. Although we are apart, I never forget you. Walaupun kalian sempat putus, sempat berpisah, atau sedang berjauhan, dia tidak pernah sesaat pun melupakan kamu. Still listening. Orang yang tidak pernah melupakan kamu memang ada energi yang terkoneksi. Nah, wajarlah ya, dia memang tidak pernah melupakan kamu, sering memikirkan kamu. Maka itu explainnya menjelaskan mengapa kamu di sini masih bisa mendengarkannya. Still listening. Mendengarkan lagu-lagu yang didedikasikannya, mendengarkan suara hati terdalamnya dia. Seseorang yang tidak bisa melupakan kamu. Nah, ini daripada kartu ini teman-teman, boleh dikatakan ya, ciri-ciri pendamping hidup kamu merupakan seseorang yang sebenarnya pergi ataupun telah pergi ya, meninggalkan kamu. Mungkin belum kembali untuk bersatu dengan kamu. Dia adalah ciri-ciri pendamping hidupmu. Seseorang yang sudah pun dijodohkan agar menua bersama dengan kamu di sini. Okey teman-teman, hari ini saya akan menyingkirkan bahagian kanan. Kita ambil bahagian kiri. Baik teman-teman, di sini ada inisial BC, ZHA, KJN, QMT, UGW, XPR dan juga ada huruf W di sini. Wow, di sini sempat mengeja ya. Hak, seperti hak milik seseorang ya. Seseorang yang seperti ingin mengklaim kamu sebagai miliknya dia. Baik teman-teman, ini adalah huruf-huruf namanya. Bagi mengakhiri bacaan kita hari ini, ingin saya sampaikan bahawa cinta bukan tentang berapa hari, bulan atau tahun kalian telah bersama. Ini semua tentang seberapa besar kalian saling mencintai setiap hari. Dan selalu memilih untuk bersama seseorang yang bangga memiliki kamu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.